acara malam diskusi saban di Pondok Al-Mahdoh di Wiro ini Wiro datang juga ya. Datang. Kau mengalap ilmu. Dasar bahasa. Tetap semoga barokah proses waktu. Tapi kita sebenarnya dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, kekhilafan yang kita lakukan, mudah-mudahan pada malam hari ini melalui ibadah bersama ini Coba nunggu kayak pengajar mantap. Wiroi mantap Wiroi. Bawa ketemu dia. Ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau hari ini Al-Mukarram mempunyai selaku pengasuh pesantren Al-Mukarram yang saya tadi Al-Mukarram Bapak Kiai Basuki MPD selaku pengelola pesantren Al-Mukarram yang saya hormati Ketua Muslimah beserta anggotanya dan senang ibu semuanya yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya yang diberikan kepada kita semua sehingga di malam yang istimewa ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama hadir di tempat juga yang Allah istimewakan dan tempat yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Raudhah min Riyadil Jannah, tanah dari tanah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang biasa hadir di tanah surganya Allah Subhanahu Wa Taala Amin. di dunia ini nanti di akhirat akan menghadirkan di tanah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin. Tempat juga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi, tidak ada yang rugi. Siapapun yang hadir di majlis dan tempat seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak rugi. Sebelumnya saya enggak Ibu hadir di tempat seperti ini rugi nggak? enggak. Ya. Makanan dapat,
rokok dapat. Rokok jaluk deh. Ulah dapat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa bermanfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan majlis yang seperti ini adalah siapapun yang hadir di majlis seperti ini tidak akan rugi. Walaupun niatnya mungkin datang ke sini romantis, tak ada rokok makan gratis. Betul. Walaupun niatnya datang ke sini cuma buat update status atau bikin story. Walaupun datang ke sini, ya, cuma mungkin ngerayain atau nyoba baju baru atau jubah baru. Walaupun datang ke sini, ya, cuma itu rame-rame saja. Malaikat protes, malaikat itu ibu-ibu sekalian, walaupun dia tidak mempunyai nafsu seperti manusia, cuma galak punya protes. Kita lihat ada dalam surah Al-Baqarah yang وَيَقَالَ مَلَائِكَةِ إِذَا دَخَلَ الْخَلِيفَةَ Soalnya ikut malaikat protes. Malaikat protes. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir ke tempat seperti ini juga diprotes sama malaikat. Apa kata malaikat yang Allah? Mereka hadir di majelis itu bukan karena engkau. Mereka hadir di majelis itu lihajatin, karena ada keperluan yang selain engkau. Datangnya gak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Berqaul la yasrofi dari suhu. Mereka sama sekali tidak akan dirugikan dengan duduk-duduknya mereka di majelis tersebut. Ini ibadah yang sangat langka. Salat kalau tidak ikhlas, salat tidak diterima. Sedekah kalau sedekahnya blunder, kalau sedekahnya nggak ikhlas, sedekah juga diterima. Sedekah yang sudah diterima pahalanya terus diungkit-ungkit lagi sedekah. Oh, yang bangun masjid itu saya tuh, yang bangun. Dulu padahal saya setiap dia pesta datang terus mengubah terus giliran saya pesta nggak datang. Hilang pahalanya. Ini bantuannya makan. Nah, tu'tilu shadaqatukum bil manni wal adha. Salat kalau dia juga tidak diterima. Tapi kalau ada di tempat yang seperti ini, sekalipun dia tetap dapat pahala. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian tidak akan kita berdiri dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah kemarin 6 bulan sekarang Langsung surga. Amin amin. Langsung surga kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan wow tapi amin. Yang mengajarkan tentang Amin amin. Ya kalah. Yang penting amin. Nabi yang selalu Yang penting amin. Yang penting amin. Dia tak bawa, yang penting amin. Aku kalah. Yang penting amin. Enggak perlu kedua. Amin nomor 1. satu-satunya yang dalam kondisi dan dalam keadaan apapun patut dicontoh adalah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau idolain seseorang, orang itu kadang waktu senangnya patut dicontoh, tapi ketika susah tidak patut dicontoh. Ada orang yang ketika lapornya patut dicontoh, tapi pas senangnya nggak patut dicontoh. Ada orang yang lagi banyak uangnya patut dicontoh, tapi ketika tidak punya uangnya tidak patut dicontoh. Ada orang yang ketika sakitnya patut untuk dicontoh, tetapi ketika sehatnya tidak patut untuk dicontoh. Hanya satu manusia saja, Sayyidina, penghulunya manusia, penghulunya para nabi, penghulunya para rasul dalam kondisi dan dalam keadaan apapun patut untuk dicontoh. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ustaz dan saya. Rasulullah, saya tidak pernah berpuasa kecuali di bulan Syawal. Apa jawab Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Dzalika syahrun yakhulu 'ala an-nas baina rajab wa ramadan. Karena itu
ya bulan yang mana banyak manusia lalai, melupakan bulan itu, yaitu bulan apa? Bulan di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena bulan Rajab ini ada keistimewaan karena min syahrul Qur'an. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau sudah Rajab, pikiran sudah Ramadan. Pikiran sudah Ramadan langsung bocah karena Ramadan ini syahrul karena Ramadan ini syahrul mubarak, karena Ramadan ini syahrul sedekah dan sebagainya. Sehingga lupa dengan ini bulan. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Padahal bulan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mana amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan kita lagi dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lagi dalam keadaan maksiat, tentu bisa menjadi tidak baik laporannya. Makanya kenapa Rasulullah senang berpuasa ketika amalnya dilaporkan? Karena Rasulullah berpikir ketika amalnya dilaporkan, Rasulullah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianalogikan, kalau anak-anak santri ini kalau lagi bagi rapor, kalau lagi ulangan, ya kalau lagi dilaporkan hasil belajarnya, main-main, bikin ulang. Tentu gurunya nggak senang. Yang seharusnya mau dapat nilai yang baik sehingga menjadi tidak baik. Tapi kalau menjaga akhlaknya, menjaga budi pekertinya, walaupun mungkin ya seharusnya nilainya rendah bisa jadi dinaikkan oleh gurunya. Wa anna uhibbu an tarfa'a amal wa anna sha'imun. Maka ya, saya senang ketika amal saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya lagi dalam keadaan puasa. Maka yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk kita semua. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqtali'u fi rizqil laili min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa lil musyrikin aw musyahid." Sesungguhnya Allah akan banyak menurunkan kebaikan di malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni seluruh dosa makhluknya. Seluruh dosa makhluknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Bahkan dalam riwayat yang lain di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala nuzul. Cuma enggak usah bayangin nuzulnya seperti apa. Seperti itulah pokoknya bahasanya. Tidak usah bayangin karena Allah itu laisa harus diisi. Dosa dibayangin manusia. Dosa ya. Yang jelas, innallaha la yaqtali'u fi lailatul nisfi min Sya'ban. Allah banyak menurunkan kebaikan-kebaikan di malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi, hingga bukannya Allah mengampuni semua dosa makhluknya. Ampunan Allah ini kunci surga Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Sahih Bukhari yang berkaitan dengan Aisyah bin Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun amaluhu." Seseorang itu tidak masuk surga sebab murni amalnya. Faqala wa la anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah, wa la ana ya Rasulullah, termasuk saya. Illa ayyadagama dan yaqulu rahmatin wa maghfiratin, kecuali Allah sudah mencurahkan rahmat dan ampunan. Berarti penyebab terbesar orang masuk surga itu adalah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diperhitungkan, kalau ibadah kita, kalau sudah dalam nikmat sehari saja, 5 hari saja aja yang tidak begitu berarti. Amin amin ya Allah. Amin 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 amin.